Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya nih anak-anak sekalian semua? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, penyakit dan lain sebagainya. Baik, anak-anakku sekalian, apakah sudah membantu orang tua hari ini? Sudah, Pak. Sudah. Bener nih, udah pada ngebantu. Bantu apa aja nih, kalau Bapak boleh tahu? Bantu makan. Bantu makan. Ini bukan bantu makan, itu mah emang pengen makan. Pak, jagain adek, Pak. Jagain adek, pintar, anak soleh. Ya, jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azka Halilintar. Azka, sehat Azka? Pak, suaranya Azka sehat? kedengeran, Pak. Oh, yang lain kedengeran nggak suara Bapak? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Oke, coba mungkin Azka digedein speakernya. Atau nanti kalau nggak kedengaran bisa disimak kembali ya siaran ulangnya. Oke, Bapak mute dulu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Mikrofonnya tetap di mute dan nyanyi dari rumah masing-masing. Oke, bagi yang bisa berdiri silakan berdiri ya, Nak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, anak-anak. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Iya, ditunggu aja ya. Kalau di Aska hanya di Aska saja yang nggak kedengaran, berarti mungkin di mikrofonnya. Jadi tetap ikut aja ya. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Jangan dinyalakan mikrofonnya, nyanyi dari rumah. Terima kasih anak-anakku sekalian, bisa silahkan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran,
Tolong Bapak minta tolong kepada Asyifa Wijayanti untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Nggak ada suaranya, Asyifa? Yang lain kedengeran nggak Asyifa berbicara? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak kedengeran. Pak, Nah. suara Aska nggak ada, Pak. Suara Aska ada tuh, kedengeran dari Bapak. Coba, ini siapa nih yang pakai akunnya Diana Nitasari? Darel, Pak. Darel. Pak, suaranya kecil banget, Pak. Oh ya udah, didengerin nanti bisa disimak lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas ya di siaran ulangnya. Darel bisa tolong untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Berdoa dimulai. Membaca Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Darel Julian ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih yang telah memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Gimana? Masih semangat untuk belajar agamanya? Masih semangat, Pak. Semangat ya. Masuk. Oke. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam pembelajaran apapun itu, supaya apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Oke? Nah, gitu tuh Adil tuh. Keren. Gimana Adil? Semangat. Ayo coba tangannya gini semua. Oke, ayo semangat. Oke ya. Semangat. Oke, pintar. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat gak? Ayo, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Kita lagi ngebahas tentang kisah Nabi. Minggu lalu kita ngebahas tentang Nabi siapa? Ayo. Nabi Harun. Nabi Harun alaihi salam. Ada yang masih ingat gak Nabi Harun itu kisahnya gimana? Pak, nggak ada suaranya, Pak. Nabi Harun itu kisahnya kayak gimana? Ada yang masih ingat? Pak, Aska nggak kedengeran, Pak. Aska nggak kedengeran. Yang lain kedengeran nggak? Kedengeran. Pak. Kedengeran ya. Nah, nanti coba Pak, Azka Aska nggak ada digedein suaranya, mikrofonnya. Pak. Oh iya, nanti Azka tolong didengerin aja ya di siaran ulangnya ya. Nggak apa-apa, didengerin siaran ulangnya. Nih Bapak chat lewat ini nih biar Azka bisa baca. Nah, kemarin kita belajar tentang mempelajari kisah Nabi siapa? Harun. Nabi Harun alaihi salam. Pintar. Nabi Harun itu kisahnya yang kayak gimana tuh? Masih ingat Nabi Harun itu kakaknya siapa? Musa. Iya, pintar. Kakaknya Nabi Musa alaihi salam. Ada yang masih ingat lagi gak? Nabi Harun itu kelebihannya apa? Kenapa ya, Kak? Pak, Aska suaranya nggak kedengeran, Pak. Kenapa ya, Pak?
Bentar ya. Bapak balas lewat chat dulu supaya Aska-nya bisa membaca. Ayo, ada yang masih ingat Nabi Harun itu kelebihannya apa? Mana? Nabi Harun itu kelebihannya apa? Masih ingat? Nabi Harun kelebihannya dalam berbicara. Kalau berbicara, Nabi Harun itu baik, pinter dalam berbicara. Masih ingat kan? Nabi Harun itu dalam berbicara pinter. Makanya dalam berdakwah bisa diterima oleh orang banyak. Oke, Nabi Harun itu ngikuti perjalanan Nabi Musa gak? Ayo Adil, kalau mau menjawab dinyalakan speakernya, nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Ayo coba Adil. Iya, selalu mengikuti perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa. Terus ini ceritanya nih Nabi Musa lagi pergi ke Gunung Sinai. Terus ada Nabi Harun yang dititipin sama Nabi Musa. Itu umatnya Nabi Musa gimana? Apa masih menyembah Allah atau dia ngikuti siapa? Menyembah patung. Menyembah patung Patung sapi. patung sapi. Ya, itu kemarin kita yang dibuat sama siapa namanya, masih ingat? Lupa. Lupa. Sama Samiri namanya ya. Iya. Nah, sama Samiri. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita nyanyi lagu 25 Nabi dan Rasul terlebih dahulu yuk. Nah, tetap ya dimatiin mikrofonnya. Supaya ingat-ingat lagi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.
Pak, nyalain dulu Pak mic-nya. Oh iya, maaf ya, Bapak lupa. Ya lupa tuh sampai Bapak kelupaan. Terima kasih ya, anak soleh sudah mengingatkan Bapak. Nah, telah sama-sama kita menyanyikan lagu 25 Nabi dan Rasul. Sekarang ada yang tahu kita akan membahas tentang Nabi siapa? Harun. Nabi Harun. Kemarin Nabi Harun sudah. Berarti sekarang kita akan membahas kisah Nabi Zulkifli. Pintar. Ingat ya, Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 20 Pak. 25. Pintar. Anak soleh Azkah. Ada 25 Nabi. Kemarin kita sudah mempelajari kisah Nabi siapa aja? Yang masih ingat kita sudah mempelajari Nabi siapa saja? Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub. Ya, kita sudah membahas kisah Nabi Ayub, kita sudah membahas Nabi Musa, kita sudah membahas Nabi Harun. Kita sekarang akan membahas Nabi Zulkifli. Nah, ada yang tahu gak nih siapa itu Nabi Zulkifli? Halo, ada yang tahu? Ayub. Siapa? Tadi yang menjawab siapa? Putra Nabi Ayub, Pak. Putra Nabi Ayub alaihissalam. Pinter. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah yang berjumlah 25. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini, kita mengetahui kisah dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, jadi habis belajar ini, kita jadi tahu nih kisahnya Nabi Zulkifli alaihi salam. Kemudian apa lagi nih? Yang ketiga, kita bisa menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Oke, siap ya? Jadi nanti setelah kita belajar, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, ini nanti bisa mengetahui kisah Nabi Zulkifli, kemudian nanti bisa menceritakan kembali itu kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, Bapak ada biasa nih, ada tayangan lagi nih tentang kisah Nabi Zulkifli. Nanti tolong disimak ya. Setelah disimak, kita diskusikan bersama-sama, oke? Oke, Pak. Oke ya, nanti kita lihat bagaimana rangkuman atau yang bisa kita ambil dari video ini. Nabi Zulkifli alaihi salam. Kesabaran Nabi Ayub menurun pada salah satu anak laki-lakinya, yaitu Bishr. Bishr bin Ayub adalah lelaki yang istimewa. Ia sangat bertakwa kepada Allah dan keimanannya sangat sempurna. Suatu ketika, raja yang memerintah kaumnya telah berusia lanjut dan berniat menyerahkan tahtanya. Sang raja mengumumkan kepada rakyatnya, bagi siapa saja yang sanggup menerima 3 syarat, maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan ternyata hanya Bishr saja yang berani menerima syarat tersebut. Ketiga syarat yang diajukan oleh sang raja adalah sanggup berpuasa di siang hari, mendirikan sholat di malam hari, dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun. Setelah menyatakan sanggup menjalankan syarat itu, Bishr pun dinobatkan sebagai raja dan diberi julukan Zulkifli yang mempunyai arti orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Zulkifli selalu berpuasa di siang hari, mengerjakan sholat di malam hari, dan tidak pernah marah sama sekali. Keteguhan iman Zulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis mencari cara agar ia bisa membuat Zulkifli marah. Seusai zuhur,
Iblis menyamar menjadi seorang kakek dan menemui Zulkifli. Ia mengadu jika selama ini ia telah dianiaya oleh kaumnya. Raja Zulkifli pun meminta sang kakek untuk datang ke persidangan pada esok harinya. Keesokan paginya, Raja Zulkifli menunggu sang kakek di majelis persidangan. Sang raja berniat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sang kakek. Namun, hingga waktu zuhur tiba, sang kakek tidak kunjung datang. Raja Zulkifli pun meninggalkan persidangan untuk beribadah dan beristirahat. Rupanya, sang iblis memang sengaja tidak datang di persidangan itu untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli dan membuatnya marah. Saat Raja Zulkifli hendak istirahat, kakek jelmaan iblis itu muncul kembali. Kakek itu kembali mengadukan nasibnya sambil menangis. Raja kemudian meminta kakek itu pulang dan datang ke persidangan esok hari. Setelah kakek itu keluar dari kamar, Raja Zulkifli pun beristirahat. Ia memerintahkan kepada pengawal untuk mencegah siapa saja yang berniat mengganggunya. Usaha iblis untuk membuat Raja Zulkifli marah ternyata gagal. Setelah diusir oleh pengawal, ia pun kembali menyusup ke dalam istana. Para pengawal merasa heran karena kakek itu bisa menyelinap masuk. Mereka pun sadar jika kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Setelah itu, mereka memperketat penjagaan di depan pintu kamar sang raja. Ternyata godaan sang iblis tidak mampu menggoyahkan iman Raja Zulkifli. Namun tak lama setelah itu, kesabaran Raja Zulkifli kembali diuji. Ada sekelompok orang durhaka yang berniat mengancam keselamatan kerajaannya. Raja Zulkifli kemudian meminta agar rakyatnya bersedia maju ke medan perang. Namun seruan Raja Zulkifli tidak ditanggapi oleh rakyatnya. Rupanya seluruh rakyatnya takut mati sehingga mereka tidak mau pergi berperang. Jika sang raja bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mati saat berperang, barulah mereka mau maju ke medan perang bersama sang raja. Saat itu, sang raja berdoa kepada Allah. Ia meminta perlindungan dan keselamatan bagi semua rakyatnya. Doa Raja Zulkifli dikabulkan. Mereka berhasil memenangkan peperangan tanpa ada satupun rakyat yang mati di medan perang. Setelah itu, Raja Zulkifli memerintah dengan adil dan bijaksana. Hingga wafatnya, Raja Zulkifli tetap memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak pernah marah. Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai orang yang sangat sabar, sehingga Allah pun memujinya dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85, Allah menggolongkan Nabi Zulkifli sebagai orang yang sabar. Bunyi ayat itu adalah, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Yuk dukung kami dengan menekan. Oke anak-anakku sekalian, bagaimana? Sudah jelas kisah Nabi Zulkifli? Jelas, Pak. Nah, sekarang coba kita bahas ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelumnya masih pada semangat ya nih? Masih semangat? Semangat ya. Nah, coba tangannya di depan semua. Depan semua ya. Ingat, masih ingat? Gimana? Kalau Bapak bilang pagi, 1 kali. Kalau siang, 2 kali. Kalau sore, 3 kali. Kalau malam, setengah. Oke ya.
Oke, kita mulai ya. Pagi. Pagi. Malam. Nah, ayo. Siapa yang salah? Ayo fokus. Coba lagi ya. Malam gimana kalau malam? Setengah. Setengah dong malam. Nah. Oke. Siang. Pintar. Pagi. Malam. Ya, masih pada fokus ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita menyimak film animasi tentang kisah Nabi Zulkifli, ada yang ingin menceritakan dulu gak? Siapa itu Nabi Zulkifli? Ayo, siapa yang berani? Ada yang berani? Adil, ini Fatan ya? Yang wakilina Fatan Fauzan. Iya. Nah, ayo Fatan Fauzan. Mau menceritakan kembali gak kisah Nabi Zulkifli alaihissalam? Ayo, siapa yang berani? Udah, kalau nggak ada yang berani, Bapak tanya satu-satu udah begini nih. Siapa itu Nabi Ayub? Nabi Ayub. Siapa itu Nabi Zulkifli? Kita ulang lagi. Putra Nabi Ayub. Nah, putra Nabi Ayub. Masih ingat gak Nabi Ayub itu kelebihannya apa? Apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub? Kekayaan dan kesabaran. Kekayaan dan kesabaran. Ya, harus diingat ya, kesabaran. Kesabaran yang dimiliki Nabi Ayub. Nah, kemudian diturunin nggak ke Nabi Zulkifli? Iya, diturunkan. Diturunkan. Jadi Nabi Zulkifli adalah termasuk dari Nabi yang Sabar. sabar, pintar. Nah, bagaimana cara Nabi Zulkifli itu menjadi raja? Ada yang tahu nggak? Ayo, tadi gimana? Satu Gimana sih? siang sampai malam. Terus? Tidak marah. Pinter. Jadi ini ada raja pada zaman Nabi Zulkifli itu. Ada raja. Raja itu pengen pensiun ya. Bahasa kita rajanya pengen berhenti jadi raja. Kemudian raja ngomong nih sayembara kepada rakyatnya. Gimana tuh? Tadi kayak yang Adil udah bilang. Gimana? Yang pertama apa? Harus apa? Jika siang berpuasa. Jika siang Jika berpuasa. malam sholat. Jika malam beribadah. Kemudian satu lagi apa? Sabar. Sabar. Nggak boleh marah. Ingat ya, nggak boleh emosi, nggak boleh marah. Apapun keadaannya nggak boleh marah. Oke ya. Akhirnya siapa yang bisa menyanggupi itu siapa? Zulkifli. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Zulkifli tadi? Basyar. Basyar. Pinter. Jadi nama Nabi Zulkifli aslinya adalah Basyar. Basyar. Kenapa dinamai Zulkifli? Lamaan kalau begitu. Karena Arti sabar. karena dia sanggup. Sanggup. Nah, pinter karena dia sanggup. Jadi arti Zulkifli adalah orang yang sanggup. Oke. Nama aslinya Basyar. Kemudian kok dipanggil Nabi Zulkifli? Karena si Basyar ini karena dia sanggup untuk menerima 3 permintaan dari raja tadi. Apa aja yang pertama? Kalau siang puasa, Malam beribadah dan malam beribadah, tidak marah. dan tidak marah. Pintar. Itu Nabi Zulkifli. Berarti di sini ada ngebawa sifat ayahnya ya, Nabi Ayub. Bener gak? Yang selalu sabar, nggak pernah marah. Betul, pintar. Ya, Pak. Nah, Nabi Zulkifli kan, dia kan udah sabar nih. Ada gak jin yang nggak seneng? Iblis yang nggak seneng sama Nabi Zulkifli? Ada, Pak, ada. Gimana tuh ceritanya?
Gimana tadi tuh? Iblis pengen ngegoda Nabi Zulkifli. Menyamar jadi kakek-kakek. Nyamar jadi kakek-kakek yang sedih. Terus gimana tuh? Coba. Pinter nih, seru nih. Ayo, gimana? Ia meminta kepada Zulkifli untuk dia membilang kepada rakyatnya itu jahat kepadanya. Terus gimana lagi Adil? Terus dibawa Iblis tidak ingin Nabi Zulkifli sabar. Betul. Ingin Jadi memancing emosi. Ingin memancing emosi ya. Jadi kalau yang suka-suka memancing emosi, gimana tuh? Nah, jadi Nabi Zulkifli itu adalah orang yang sabar salah satunya. Jadi kayak tadi udah dijawab nih sama anak-anak yang soleh dan soleha. Ada iblis nggak senang dengan kesabarannya Nabi Zulkifli. Akhirnya dia nyamar jadi Kakek-kakek. Jadi kakek-kakek datang ke rumahnya, ngadu, nangis kan, ngadu bilang pengen minta keadilan. Minta keadilan, ya kan, sama raja. Habis itu akhirnya disuruh datang lagi besok kan ke pengadilan sama Raja Zulkifli atau Nabi Zulkifli. Ditungguin, akhirnya datang nggak kakek-kakek itu? Ada. Enggak ya. Kalau kita kesel nggak? Emosi nggak? Udah ditungguin, gimana? Kesel banget, Pak. Udah jadi kesel. Nah, itu salah satu Terus pelajaran. iblisnya datang lagi, Pak. Datang lagi ya? Pas Nabi Zulkifli mau beristirahat. Nah, kalau yang itu ceritanya gimana Azga? Coba tolong dijelaskan lagi. Kan malam-malam datang pengen istirahat. Dia datang lagi. Tapi Nabi Zulkifli-nya marah nggak? Enggak, disuruh keluar, Pak. Disuruh keluar. Tapi ngomel nggak tuh Nabi Zulkifli-nya? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, ini nih yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bersabar, pinter. Itu Nabi Zulkifli. Kalau dalam Al-Quran Nabi Zulkifli itu disebutnya Nabi yang apa? Penyabar ya. Ada Nabi apa aja tadi? Nabi Ismail, ada Nabi Idris, dan Nabi Zulkifli. Nah itulah. Jadi tadi tuh ditungguin nggak kesel kok Nabi Zulkifli-nya. Akhirnya bebas dari godaan iblis tadi. Akhirnya Nabi Zulkifli tetap dalam keadaan yang bersabar. Nah, ada yang bisa kita ambil gak nih dari pelajarannya Nabi Zulkifli ini? Apa yang bisa kita tiru? Apa tuh? Kesabarannya. Kalau anak-anak Bapak yang soleh dan soleha udah sabar belum? Ayo. Udah, Pak. Udah, contohnya apa? Nih, kasih contoh nih ya. Kalian lapar. Terus mama lagi masak di rumah. Kalian, mana makanannya? Apa sabar nungguin? Nungguin, Pak. Sabar nungguin. Nggak boleh ngomel-ngomel, udah lapar nih. Mana belum masak? Nggak boleh ya. Harus sabar. Apalagi itu namanya nggak hormat sama patuh pada orang tua namanya. Ya, harus sabar. Terus lagi nunggu antrian misalnya nih, nunggu jemputan. Kalau yang habis PTM ke sekolah, nungguin jemputan kan, harus sabar gak? Kalian sabar apa nggak sabar? Sabar, Pak. Sabar ya, pada sabar semua. Enggak, aduh mama mana nih? Aduh ayah mana nih? Nggak jemput-jemput. Ya, harus sabar. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zulkifli diantaranya adalah bersabar. Kemudian sama apa lagi? Ada yang tahu? Apalagi yang bisa kita ambil? Taat beribadah. Taat beribadah, pinter. Siapa tadi yang jawab? Berpuasa di siang hari. Dan berpuasa di siang hari. Pinter Alika. Tadi yang jawab beribadah. Taat beribadah siapa tuh? Ojan.
Fauzan, pinter. Ya, kita bisa taat beribadah, berpuasa, gitu. Yang intinya itu memiliki niat dan tekad yang kuat. Jadi kalau kita udah niat nih, kita harus beribadah malam-malam, sholat 5 waktu, itu harus kita lakuin. Itu namanya memiliki tekad yang kuat, niat yang kuat, niat untuk bersabar, tekad untuk bersabar. Nah itu kita harus memiliki tekad yang kuat atau niat yang kuat. Kayak misalnya nih, Fauzan, niat udah tekad kan, berpuasa, itu harus dilakuin. Nggak boleh misalnya ada godaan, wih ada sate ini enak nih, wih lagi ada bagi-bagi makannya nih. Coba, kalau Fauzan nih kalau ada begitu, lagi puasa sunnah nih, makan atau bersabar? Gimana, Fauzan? Sabarlah. Sabar ya. Oke, mantap. Harus bersabar ya. Jadi kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat. Jangan gara-gara kalau contohnya puasa, lagi puasa ngelihat es sedikit batal, nggak boleh. Namanya tekadnya nggak kuat atau niatnya nggak kuat. Oke, anak-anakku sekalian, gimana? Sudah paham tentang kisah Nabi Zulkifli ini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi Paham, Pak. nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Bashar. Kenapa dinamai Zulkifli? Karena dia sanggup. Karena dia sanggup, makanya namanya Zulkifli. Nabi Zulkifli anaknya siapa? Nabi Ayub. Semua ya. Nabi Zulkifli adalah anaknya Nabi Ayub yang memiliki kesabaran tinggi juga seperti ayahnya. Oke, anak-anakku sekalian, kita sama-sama telah mempelajari kisah Nabi Zulkifli, dan yang bisa kita ambil pelajarannya adalah dalam keadaan apapun itu kita harus terus bersabar. Kemudian kita harus memiliki niat dan tekad atau semangat yang kuat. Yang nggak ada yang bisa untuk menggoda niat dan tekad kita. Jadi kalau misalnya ada yang menggoda, kita harus kuat nih, harus sabar. Gitu. Jadi harus kuat terus. Kemudian apalagi kita harus taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat malam, kemudian kita ya minimal sholat 5 waktu. Kemudian berpuasanya jangan bolong. Di sini kalau bulan Ramadan ada yang masih bolong nggak? Ada. Yang nggak kuat gara-gara ngelihat ada makanan, ada yang nggak kuat. Aus, Pak. Panas Aus. soalnya, Pak. Panas. Ngelihat es ya, seger. Itu godaan namanya. Godaan. Tinggal kita harus bersabar, kita harus kuat dari godaan-godaan yang ada. Ya, jadi itu keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Baik, anak-anakku sekalian, nanti tolong tugasnya adalah kalian membuat cerita. Kalian bisa bebas ya, kalian bebas memilih tugasnya. Di antaranya kalian video membuat cerita, menceritakan kembali kisah Nabi Zulkifli, atau kalian bisa menggambar kisah Nabi Zulkifli. Kayak contohnya ada pohon, kemudian ada tulisan nama Zulkifli. Kemudian nanti di situ ada tulisin kesabaran atau kisahnya gimana, itu bisa kalian buat ya. Pak, menggambar aja boleh kan, Pak? Iya, nggak apa-apa. Terserah, ini kan Bapak bilang ini terserah kalian, boleh kalian pilih. Boleh menggambar atau kalian bisa menceritakan, bercerita, itu bisa kalian pilih. Oke? Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Nanti sebentar lagi kita akan memasuki penilaian akhir semester. Silakan diulang-ulang kembali pelajaran yang sudah lalu supaya bisa menjawabnya nanti. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, siapa yang mau memimpin doa?
Ayo, ada yang mau memimpin doa? Belum Bapak pilih? Kita aja, Pak. Siapa? Al-Fajar. Aska aja katanya. Oh, Azka aja. Ya udah, ya Azka. Ayo anak soleh, pimpin yuk. Teman-teman, sebelum selesai belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Pintar anak soleh. Terima kasih Azka yang sudah memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Terima kasih Bapak, terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah hadir pada Google Meet ini dan juga yang menyaksikan siaran ulang ini. Dan ucapkan juga terima kasih kepada kedua orang tua kalian semua yang telah membimbing pembelajaran selama dari rumah. Tetap jaga kesehatan anak-anakku sekalian. Jangan lupa berwudu dengan benar. Kalau bisa berwudu terus, jangan sampai batal. Kalau batal wudu lagi. Dan tetap membantu orang tua di rumah. Oke, jangan lupa ya bantu orang tuanya. Kalau begitu Bapak akhiri saja. Pak, ini ada yang Darel Julian. Tadi keluar ya Darel ya? Dia keluar tadi, dia keluar. Oh iya. Iya baru masuk lagi. Alas sih. Tuh kan, dia bergabung lagi. Iya, bergabung lagi. Ya udah, kalau begitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, dan juga terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah membimbing dan mengurus selama pembelajaran dari rumah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.